Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Atilah Fifah, NIM 202149939. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Di sini saya dari kelas A. Nah, di sini untuk tugasnya yaitu berkecimpung tentang materi pseudocode. Langsung saja ke soal yang pertama. Buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nah, di sini algoritma yang ini bisa diganti dengan algoritma ya. Nah, di sini segitiga siku-siku ini merupakan judul dari algoritma. Berarti algoritma judul dari algoritmanya itu segitiga siku-siku. Nah, yang di dalam kurung ini merupakan parameter inputan. Lupa. Parameter inputan ini ada sisi yang satu, sisi yang dua, dan sisi miring. Karena kita menggunakan segitiga siku-siku gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah fungsinya dari algoritmanya untuk memeriksa apakah tiga bilangan yang melibatkan ABC merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, untuk inputannya itu 3 angka bilangan real. Nah, di sini didefinisikannya harus jelas. Bisa itu bilangan real atau bilangan bulat atau yang lainnya. Nah, untuk outputnya true, ini saya menggunakan bolehan untuk true apabila merupakan segitiga siku-siku atau false apabila bukan segitiga siku-siku. Maka akan memunculkan perintah false gitu. Nah, untuk ini percabangan if ya. Sisi miring sama dengan sisi 1 tambah sisi 2. Di sini kan untuk sini aku dapatkan di teorema Pythagoras. Soalnya kan kita lingkupnya segitiga siku-siku nih. Jadi kita kembali lagi ke rumus Pythagoras. Apabila teman-teman masih lupa teorema Pythagoras itu kayak gimana, ini aku tantumin beberapa rumus dari Pythagoras. Nah, di sini aku menggunakan yang ke satu ini. Tuh. Nah, untuk yang selanjutnya itu print true. Di sini apabila itu segitiga siku-siku maka akan muncul perintah true. Dan apabila bukan else, bukan siku-siku maka akan muncul false seperti itu. Nah, lanjut ke yang kedua. Di sini buatlah algoritma yang mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nah, di sini untuk judul algoritmanya yaitu range. Di sini ada array. Nah, di sini bisa dimulai dari 0 atau bisa dimulai dari 1 gitu. Nah, untuk yang ini itu fungsinya algoritma untuk menemukan selisih dari bilangan terkecil dan terbesar dari sebuah array. Nah, untuk inputnya sebuah array A, 0, N, 1 dari anggota bilangan real N ini kan jumlah anggotanya gitu. Untuk outputnya sebuah bilangan yang dihasilkan dari operasi pengurangan dua bilangan di dalam array. Karena kan kita mencari selisih ya, berarti bilangan terbesar dan terkecil. Untuk atau mengembalikan nilai dari array itu sendiri apabila N array kurang dari 2 gitu. Langsung untuk terbesar assign ke max A. Nah, untuk terkecil aku assign min A gitu ya. Nah, untuk sama seperti yang data itu percabangan if. Nah, di sini F apabila jumlahnya lebih dari 1, lebih besar daripada 1, print terbesar kurangnya terkecil. Nah, apabila tidak memenuhi syarat ini, maka akan print A, akan memberikan gitu. Yang selanjutnya yaitu trace lah isi variabel dari algoritma max element dengan inputan A23178. Nah, yang selanjutnya jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Nah, gini. Nah, di sini kan ini langsung nih. Nih, for i assign 1. Berarti i-nya 1, to n min 1. Berarti n-nya ini kan 5 ya. 5 dapat dari mana? Dapat dari ini.
variabelnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan 5. Berarti 5 kurangi 1 sampai terakhir berarti 4. Berarti hitungannya 0, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu if AI lebih besar dari Maxwell. Nah, Maxwell assign ke AI. Terus habis itu ada return Maxwell. Nah, di sini kan untuk nilai I yang awal itu kan 0. Di sini 0 berarti kan 0 itu kan 2 ini kan langsung berarti kan untuk I-nya itu kan 0. Berarti Maxwell-nya itu langsung 2 itu karena di awalan kan ya. Nah, untuk yang selanjutnya A1-nya itu kan ini 3. Berarti kan 3. I3 apakah di sini dicek I3 apakah lebih besar dari Maxwell? Sedangkan Maxwell-nya tadi kan 2. Berarti memenuhi gitu kan. Berarti diganti dengan 3 karena ini Maxwell-nya di-assign ke A1 itu AI maksudnya A1. Terus lanjut ke bilangan yang selanjutnya, yaitu kan ini 1 udah 3 udah. Lanjut ke 1 dicek di sini apakah 1 itu lebih besar dari Maxwell value. Ternyata enggak lebih besar dari max value. Maka 1 ini tidak memenuhi syarat pengecekan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kan 7 apakah 7 lebih besar dari max value? Nah, sedangkan max value-nya yang tadi kan 3, berarti benar. Berarti memenuhi syarat pengecekan. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir 8. Yang terakhir 8 itu apakah lebih besar dari 7? Misalnya kan yang tadi kan 7, berarti kan lebih besar dari max value nih. Berarti kan 8. Berarti 8 itu memenuhi syarat pengecekan. Nah, di sini kan 8 udah terakhir, berarti 8 itu mengembalikan nilai max value-nya, yaitu 8 gitu. Ya seperti itu aja. Nah, yang selanjutnya yaitu sama, terus isi variabel dari algoritma NF. Jadi untuk ini akan jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element ini nyari data terbesar atau nilai terbesar dari sebuah array dengan cara pengecekan satu persatu hingga akhir itu untuk penjelasannya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, trace lah isi variabel dari algoritma enigma dengan input matriks di bawah ini matriksnya. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma enigma. Nah, ini berupa array. Kalau dijadikan di sini kan dijadikan array ya. Array ini kan biasanya kalau di baris 1, baris 2, baris 3 gitu. Setahu saya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ini for untuk I assign 0. Ini sampai yang terakhir. Nah, di sini untuk J di assign ke 1, assign I tambah 1 gitu. Berarti kan di sini itu I-nya kan I-nya misal 0 ditambah 1 terus 1 tambah 1 terus variabel 2 tambah 1 3 dan seterusnya. Tuh. Nah, untuk awalan ini kan kalau I di assign ke 0. Berarti kan ini 0. Sini counter bernilai 0. Nah, yang selanjutnya ini kan udah di sini. Berarti lanjut ke step sini. Berarti kan ya I di assign ke J. Berarti 0 ditambah 1. Itu. Berarti kan 1 nih. 1. Terus habis itu dicarilah di matriksnya. Di matriksnya berarti kan baris ke 0 kolom ke 1. Ini baris, ini kolom. Berarti kan ditemukan dengan hasil 6. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu baris ke 1 kolom ke 0.
4. Hitungannya 1, 2, 3, 4. Dan di sini 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Berarti kan untuk yang ini A, C, I itu 4. Sedangkan A, I, D sama dengan 6 gitu. Berarti langsung ke step yang selanjutnya, yaitu apakah A sama A, I, C sama dengan, tidak sama dengan A, J, I. Nah, untuk itu kan 6 sama 4 kan berarti kan otomatis tidak sama gitu kan. Berarti 6 sama 4 tidak sama dengan tidak, intinya A, I, C tidak sama dengan A, C, I gitu. Susah banget ya ngucapnya. Nah, untuk kan udah sampai yang terakhir, yaitu return false. Kalau kan return menjadi false tuh. Nah, untuk pencarian, apakah yang dicari itu apakah array tersebut adalah matriks diagonal itu untuk pencarian yang nomor 4 ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila salah pengucapan atau salah waktu menjelaskan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.